أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak Iman, sehat. Alhamdulillah. Pak Yudi dan para pemirsa, seperti biasa kita akan mengkaji dari firman-firman Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji dari Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Sebelum nanti kita mendengar penjelasan dari Pak Yudi, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, maka kami menjadikannya hal itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada pada masanya dan bagi orang-orang yang datang sesudahnya, serta sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat dan terjemah dalam bahasa Indonesia dari Quran surah Al-Baqarah 67. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga akan sedikit membacakan penjelasan dari tafsir Jalalain berkenaan dengan ayat ini yang merupakan karya agung dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut, sebagai peringatan, cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Nah, Pak Yudi, kita pun ingin mendengar penjelasan dari khalifah kita yang ditulis dalam tafsir kabirnya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjelaskan. Silakan Pak Yudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Pak Iman. Seperti tadi sudah dibacakan ayatnya, ayat 67 ya. Ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 66, di mana sedikit mungkin untuk menyambungkan kita pernah membahas terkait dengan ayat sebelumnya ini, bahwa di dalamnya dijelaskan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terkait dengan hari Sabat, yang karena pelanggaran itu kemudian difirmankan atau dikatakan kepada mereka kunu kirodatan khosiin, ya, jadi jadilah kalian kera yang hina. Nah, penjelasan terkait ini sudah kita ulas pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemudian peristiwa ini dilanjutkan di dalam ayat ini menjadi tadi peringatan ya bagi kaum-kaum yang pada masanya ataupun yang sesudahnya, dan juga menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dilanjutkan di dalam ayat yang ini. Nah, pada tafsir kabir Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tidak begitu panjang lebar terkait dengan ayat ini. Beberapa bagiannya kita coba ulas. Salah satunya seperti biasa beliau menjelaskan terkait dengan definisi atau arti dari kata-kata lafaz-lafaz bahasa Arabnya di sini. Yang pertama yang disampaikan atau dijelaskan oleh beliau adalah terkait dengan nakalan. Ayatnya faja'alnaha nakalan. Nah, arti daripada nakala bifulanin, artinya adalah, Huzur menulis di sini dari beberapa referensi, sona'a bihi soni'an yahzaru ghairahu idza ra'hu. Nah, artinya apa? Yaitu melakukan sesuatu terhadapnya, yaitu nakala bifulani itu melakukan sesuatu terhadapnya agar apa? Agar orang lain yang melihatnya menjadi waspada.
Nah, itu arti daripada nakalan agar orang lain yang melihatnya menjadi waspada. Maka tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita diartikan sebagai peringatan gitu. Nah, peringatan itu kan ditujukan agar orang lain menjadi waspada. Nah, konteksnya apa? Konteksnya ya agar kita sebagai umat Islam menjadi waspada, mendapatkan peringatan dari apa? Dari peristiwa yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabat sehingga mereka mendapatkan kehinaan. Nah, kita harus waspada. Itu yang pertama terkait dengan nakalan. Nah, kemudian kata yang kedua yang dijelaskan oleh beliau definisinya adalah kata mau'izah ya. Mau'izatu ya. Artinya itu nasihat sebenarnya salah satunya. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Arab ditulis wa'azahu artinya adalah nasohahu wa zakkarahu ma yulayyinul quluba minas sawabi wal iqab. Jadi artinya adalah memberikan nasihat kepadanya yang nasihat itu bisa membuat hati menjadi lembut gitu ya. Jadi memberikan nasihat yang dengan itu hati menjadi lembut, bisa terkadang disebutkan terkait atau dijelaskan terkait dengan hukuman-hukuman atau juga dijelaskan berkenaan dengan jalan-jalan untuk meraih keberhasilan atau kebaikan. Nah, jadi memberikan nasihat dengan cara apa? Dengan menyampaikan jika kita melakukan seperti ini maka kita akan mendapatkan kerugian ini, dapat hukuman ini. Jika kita melakukan kebaikan ini maka kita akan mendapatkan apa? Nah, nasihat-nasihat yang melembutkan hati dan ya tadi terdiri dari poin-poin itu. Nah, kemudian salah satu definisi yang lain dari kata mau'izatan atau al-mau'izatu ini, di sini Huzur menyebutkan adalah kalamul wa'idhi minan nushi wal hasi wal inzari. Jadi artinya adalah al-mau'izah itu suatu kalam atau suatu perkataan yang didasarkan kepada keikhlasan gitu ya. Jadi suatu kalam perkataan yang didasarkan kepada keikhlasan dan memberikan ajakan kepada kebaikan serta memberikan peringatan terhadap keburukan. Nah, jadi ini juga sama. Nasihat penjelasan lebih lanjutnya adalah satu perkataan yang kita sampaikan kepada seseorang yang lain dengan apa? Dengan dasar ketulusan dan keikhlasan. Keikhlasan untuk apa? Agar tadi orang itu bisa tergerak untuk melakukan kebaikan dan bisa juga mendapatkan peringatan agar terhindar dari keburukan-keburukan. Nah, itu al-mau'izatu yang dijelaskan oleh Huzur dari beberapa referensi. Itu dulu saya pikir kata-kata yang dijelaskan oleh Huzur di dalam tafsir kabir beliau. Barangkali ada penjelasan yang dari sisi-sisi yang lain yang bisa disampaikan oleh Pak Iman dari referensi yang lain. Silakan Pak Iman. Baik Pak Yudi. Seperti biasa dalam kesempatan ini saya akan membacakan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama, dan di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ini terdapat dua penjelasan. Yang pertama tafsir tahlili dan yang kedua adalah tafsir wajiz. Di dalam tafsir tahlili yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ditulis bahwa pada ayat ini Allah Ta'ala menerangkan maksud dari hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Israel untuk menjadi pelajaran bagi manusia agar mencegah perbuatan-perbuatan yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, baik untuk orang yang hidup pada waktu itu maupun yang hidup sesudahnya sampai hari kiamat. Hukuman itu juga menjadi pelajaran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka senantiasa mengambil pelajaran dengan segala macam kejadian dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kemudian dalam tafsir wajiz yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ditulis bahwa selanjutnya untuk menimbulkan efek jera maka kami jadikan yang demikian itu, yaitu hukuman atau kutukan menjadi kera sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Yahudi dan bagi mereka yang datang kemudian, termasuk juga umat Nabi Muhammad SAW, serta secara khusus menjadi pelajaran penting dan mesti diperhatikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia berkenaan dengan surah Al-Baqarah 67 ini. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjelaskan lebih lanjut
berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 67 ini dari tafsir kabir yang telah ditulis oleh khalifah kita. Silakan Pak Yudi. Baik, saya coba lanjutkan penjelasan yang tadi bahwa peristiwa yang dialami oleh orang-orang Yahudi tadi agar bisa menjadi tadi mau nakalan dan juga mau izoh ya. Bagi siapa salah satunya di sini pada akhir ayat disebutkan bagi mau'izatal lil muttaqin ya, bagi orang-orang yang muttaqi. Nah, huzur di sini beliau juga menjelaskan berkenaan dengan arti dari kata muttaqi. Jadi muttaqin itu adalah jamak ya, jamak dari kata ya muttaqi. Muttaqi itu ya orang yang bertakwa. Jadi isim fa'il dari ittaqa. Kemudian bentuk atau perubahan bentuk dari kata ini juga salah satunya adalah waqayatun. Waqayatun itu artinya adalah perisai, gitu, tameng yang melindungi. Nah, kemudian di sini huzur juga menjelaskan terkait dengan istilah muttaqi atau takwa ya, ittaqo. Kalau dijelaskan di dalam istilah-istilah Al-Qur'an, takwa itu lebih kepada bagaimana ya seseorang itu untuk berjalan senantiasa mengikuti perintah Allah dan tidak keluar atau tidak berdiri di satu jalan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini huzur menyampaikan ada seseorang yang bertanya kepada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jadi bagaimana jika kita dihadapkan kepada satu semak yang penuh dengan duri gitu ya. Nah, kemudian Hazrat Abu Hurairah itu berjalan, yang dinamakan takwa itu adalah berjalan dengan berupaya untuk nanti menghindar agar tidak koyak gitu. Bagaimana bisa tidak koyak oleh duri yang tadi. Nah, itulah takwa. Jadi tidak menghindari jalan yang memungkinkan munculnya atau berlakunya ketidaktaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu hal lain yang dijelaskan oleh huzur di sini, beliau juga mengutip salah satu syair dari Ibnul Mu'taz ya terkait dengan takwa. Beliau menjelaskan di sini khalil dzunuba shaghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Jadi mengosongkan dosa-dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Zakat tuqa itulah takwa gitu ya. Jadi ketakwaan itu adalah bagaimana kita bisa mengosongkan diri kita dari dosa-dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Nah, kemudian pada penjelasan berikutnya huzur juga menyampaikan dari syair yang sama tadi, wasna kamashin fauqa ardi syaukin yahzaru ma yaro. Jadi berjalanlah ya seperti orang yang ya berjalan di atas yang penuh dengan duri. Nah, ia berusaha untuk senantiasa terhindar gitu dari duri-duri itu. Jadi itulah ketakwaan. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu beberapa bagian ya penjelasan yang disampaikan oleh huzur terkait dengan kata al-muttaqin di dalam ayat ini. Nah, peristiwa yang terjadi kepada kaum Yahudi itu agar bisa menjadi nasihat, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah, senantiasa mengikuti perintah Allah dan berusaha untuk senantiasa menghindari hal-hal yang bisa memicu kepada ketidaktaatan kepada Allah. Itu bagian selanjutnya yang dijelaskan oleh beliau terkait dengan definisi dari kata al-muttaqin tadi. Barangkali Pak Iman bisa menjelaskan lebih lanjut dari sisi yang lain, dari referensi yang lain, silakan. Ya, baik Pak Yudi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam penjelasannya Ibnu Katsir membagi ayat ini ke dalam 3 bagian. Ya. Yang pertama berkenaan dengan kalimat faja'alnaha nakalan, atau maka kami menjadikannya hal itu sebagai peringatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebagian mufassirin atau ahli tafsir Al-Quran mengatakan bahwa domir yang terkandung pada lafaz faja'alnaha kembali kepada al-qirodah, yakni menjadi kera. Menurut pendapat lain kembali kepada al-hitan atau ikan-ikan. Menurut pendapat yang lainnya kembali kepada siksaan, dan menurut yang lainnya lagi kembali kepada al-qaryah atau kampung tempat mereka tinggal. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. Menurut pendapat yang sahih, domir atau kata ganti tersebut kembali kepada al-qaryah, yakni Allah Ta'ala menjadikan kampung itu, sedangkan yang dimaksud adalah para penduduknya, karena mereka lah yang melakukan pelanggaran di hari Sabat atau di hari Sabtu. Nakalan, peringatan
yakni kami siksa mereka dengan suatu siksaan, lalu kami jadikan siksaan itu sebagai peringatan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kalimat lima baina yadaiha wa ma khalfaha, yakni bagi orang-orang yang ada pada masanya dan bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa domir atau kata ganti ha kembali kepada al-qura, yakni kampung-kampung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa kami jadikan siksaan yang telah menimpa penduduk kampung tersebut sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang ada di kampung-kampung sekitarnya. Kemudian di dalamnya tertulis bahwa maka Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan buat orang-orang yang sezaman dengan mereka, juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang kemudian melalui berita yang mutawatir dari mereka. Dan yang terakhir atau yang ketiga berkenaan dengan kalimat wa mau'izatal lil muttaqin, atau serta sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan ya kurang lebih ada 4 penjelasan dari berbagai penjelasan para ulama berkenaan dengan kalimat wa mau'izatal lil muttaqin. Yang pertama, bagi orang-orang sesudah mereka hingga hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala memperingatkan mereka sehingga mereka memelihara diri dari hal-hal yang menyebabkan siksa Allah Ta'ala dan mewaspadainya. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yang keempat, menurut Ibnu Katsir, makna yang dimaksud dari lafaz al-mau'izah dalam ayat ini ialah peringatan. Dengan kata lain, kami jadikan azab dan pembalasan yang telah menimpa mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan tipu muslihat yang mereka jalankan. Karena itu, hati-hatilah orang-orang yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mereka lakukan itu, agar tidak tertimpa siksaan yang telah menimpa mereka. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ini. Kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini dari tafsir kabir yang telah ditulis oleh khalifah kita. Silakan Pak Yudi. Baik. Nah, selanjutnya di sini Huzur kedua radhiyallahu taala anhu menjelaskan karena ya ayat ini adalah menjelaskan bagaimana peristiwa tadi agar bisa menjadi pelajaran, ya menjadi nasihat bagi kita sebagai orang-orang yang diharapkan adalah orang yang bertakwa. Maka secara realnya seperti apa? Nah, di sini Huzur memberikan penjelasan terkait dengan itu. Nah, kalau kita bicara soal sabat atau hari istirahat, hari berhenti dari kegiatan-kegiatan duniawi dan fokus untuk ibadahnya orang-orang Yahudi yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel itu adalah hari Sabtu, maka umat Islam juga memiliki hari Sabat. Nah, hari Sabat umat Islam itu hari apa? Yaitu hari Jumat. Nah, jadi kalau sabatnya orang Yahudi itu betul-betul hari Sabtu, ya, nah sabatnya orang Islam itu dalam konteks di hari itu agar ia berhenti dari kegiatan-kegiatan duniawi dan memperbanyak ibadah. Nah, umat Islam itu punya hari sabat juga dalam konteks itu, yaitu hari apa? Hari Jumat. Nah, Islam menetapkan banyak sekali keistimewaan di dalam hari Jumat itu. Nah, di sini Huzur menyampaikan bahwa hari Jumat itu hendaknya libur. Artinya aktivitas-aktivitas duniawi dikurangi, dan kemudian hari Jumat adalah hari yang digunakan untuk memperbanyak ibadah, hari untuk berkumpulnya kaum. Kita tahu hari Jumat itu ada ibadah sholat Jumat, yaitu untuk berkumpul kaum muslimin. Kemudian juga di hari Jumat itu hendaklah mandi, kemudian bersih-bersih sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian juga dianjurkan untuk menengok orang sakit dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Barulah kemudian setelah melaksanakan sholat Jumat diizinkan, kan di dalam surah Al-Jumu'ah juga disebutkan untuk kemudian berpencar lagi mencari penghidupan, tetapi juga akan lebih baik jika digunakan untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir. Jadi itu adalah keutamaan-keutamaan hari sabatnya umat Islam, yaitu hari Jumat. Nah, begitu. Nah, bagaimana umat Islam bisa menarik pelajaran dari peristiwa yang terjadi kepada kaum Yahudi tadi? Nah, hendaklah kita sebagai umat Islam menghormati, menghargai hari Jumat ini dengan cara seperti apa? Nah, anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW, contoh yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW, hendaknya itu kita lakukan di hari Jumat ini.
diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat, maka kita tidak boleh lalai untuk melakukan sholat Jumat. Apapun aktivitas, kesibukan, dan lain sebagainya yang kita lakukan, terutama kesibukan duniawi, maka jangan itu membuat kita lalai dari melaksanakan ibadah sholat Jumat tadi. Karena apa? Kalau kita lalai dari melaksanakan sholat Jumat tadi, maka kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa pelanggaran hari Sabat yang dilakukan oleh umat Yahudi atau Bani Israel dahulu. Nah, itu agar menjadi pelajaran buat kita, maka kita harus menghargai itu. Nah, di sini Huzur pun menyinggung bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam begitu memuliakan hari Jumat. Pada saat itu di masa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di Hindustan, kan termasuk kaum muslimin banyak di kalangan ya orang-orang termasuk kaum muslimin yang tidak begitu menghormati hari Jumat, pelaksanaan ibadah Jumat. Ya ada yang melaksanakan, tapi banyak juga yang melalaikan itu. Nah, bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sampai beliau menulis permohonan kepada pemerintah saat itu, menulis permohonan langsung agar hari Jumat itu ditetapkan juga sebagai hari libur. Karena apa? Ya karena Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memuliakan hari Jumat, memperbanyak ibadah di hari Jumat. Beliau memohon agar hari Jumat itu dijadikan sebagai cuti atau libur, gitu ya, hari libur. Nah, tetapi Huzur di sini juga menyinggung alangkah ya tidak tepatnya sebagian kaum muslimin yang saat itu ada di Hindustan ketika Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyampaikan permohonan kepada pemerintah agar hari Jumat dijadikan sebagai hari libur, justru mereka menyampaikan kepada pemerintah seolah permohonan yang dilakukan oleh Hadrat Masih Maud itu sesuatu yang tercela. Perbuatan ini perbuatan yang dilakukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, kami tidak terlibat di dalam permohonan ini. Nah, itu kaum muslimin yang lainnya saat itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengajukan permohonan itu demi memuliakan hari Jumat sebagai sabatnya umat Islam, tetapi beberapa kalangan umat Islam saat itu justru memandang seolah-olah permohonan Hadrat Masih Maud untuk meliburkan hari Jumat itu seolah sesuatu yang tercela. Kan ini jadi kontradiktif gitu ya. Nah, jadi Hadrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu di dalam menjelaskan ayat ini, ya beliau menyampaikan sekali lagi bahwa kita sebagai kaum muslimin mengambil pelajaran dari pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap hari Sabat, kita juga tidak boleh melakukan hal yang sama. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita bisa memuliakan hari Jumat, melakukan banyak ibadah di hari Jumat, tidak melalaikan sholat Jumat dan lain sebagainya sesuai dengan tuntunan dan contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu barangkali Pak Iman penjelasan tambahan dari Hadrat Khalifatul Masih As-Sani di dalam tafsir Kabil beliau. Masya Allah. Jazakumullah Pak Yudi atas penjelasannya. Dari penjelasan Pak Yudi itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang selain Yahudi, bahwa setiap agama itu memiliki hari sabatnya masing-masing Pak Yudi ya. Termasuk umat Islam ya. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Yudi bahwa hari sabat umat Islam yang juga harus dikuduskan ya oleh orang-orang Islam adalah hari Jumat ya. Di mana di dalamnya ada perintah sholat Jumat, bahkan di riwayat lain dijelaskan bahwa di hari Jumat juga kita harus banyak membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan melakukan ibadah atau kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya kepada Pak Yudi. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan kita dapat menarik manfaat dari semua penjelasan ini. Amin. Baik pemirsa, demikianlah pertemuan kita dalam kajian tafsir Al-Quran pada kesempatan ini. Semoga dapat menambah wawasan dan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Jazakumullah khairal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Alhamdulillah.